أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Baiklah, pada pagi yang cerah ini kita terus membahas tentang Al-Quran Karim. Karena apa? Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai kita terlepas daripada Al-Quran. Apabila kita terlepas daripada Al-Quran, maka kita terlepas di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kenapa? Kita membaca Al-Quran dengan baik dan bagus adalah kita berdialog dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Man arada ay yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Jadi siapa saja yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baiklah, sekarang kita membahas tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Di situ disebut, tidak menyebut ya ayyuhallazina amanu. Disebut ya ayyuhan nas, hai manusia. Ubud rabbukum, sembahlah Tuhan kamu. Alladzi khalaqa lakum, yang telah menjadikan kalian, yang telah menciptakan kalian. Khalaqakum, ya. Khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menyembah. Menyembah artinya menuruti perintah Allah. Seperti solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan sebagainya. Banyak tujuan menyembah itu, artinya kita sujud kepada Allah yang telah menjadikan kita, yang menjadikan kita sebagai manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini, yang paling sempurna kalau dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti contohnya, kalau kita banding manusia dengan kerbau seandainya, kan jauh bedanya. Kerbau nungkuk, kita berjalan dengan langkah yang sempurna, dengan wajah yang sempurna. Itu melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantaslah kita menyembah di sini dalam arti kata solat. Solat 5 waktu sehari semalam
jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita ini memang betul-betul manusia yang sempurna. Ya, manusia yang sempurna itu manusia yang mengingat Allah, memuji Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku manusia, tidak menyembah Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita ini sama dengan hewan, tapi beda sedikit. Beda sedikit bagaimana? Hewan kepalanya lain, manusia kepalanya lain, tapi kualitasnya sama dengan hewan. Di dalam ayat yang lain ada dijelaskan. Nanti kita sampai di pengajian yang berikutnya. Jadi jangan sampai kita seperti hewan, hendaklah kita mempelajari ya pelajaran agama kita, agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang membawa kita keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalau kita memang betul-betul menghayati ajaran-ajaran agama kita hayati betul-betul Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Kenapa? La'allakum tattaqun. Kalau kita memang betul-betul menyembah Allah, betul-betul memuji Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tidak rugi apabila kita selalu menyembah Allah, selalu memuji Allah. Keuntungannya adalah untuk diri kita masing-masing atau untuk diri kita sendiri. Itu ya penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allazi ja'ala, Tuhan yang menjadikan, lakum bagi kamu atau bagi kalian, arda yaitu bumi, firasa sebagai hamparan, wasama langit sebagai atapnya, ma'in ma'in sebagai bangunan, bina'in bina'an sebagai bangunan, bangunan, wa anzala dan menurunkan minas sama dari langit itu, ma'an yaitu air. Ingat ma'an maknanya air, fa akhraja. Lalu dengan air itu mengeluarkan, bihi dengannya, minas samarat daripada buah-buahan, rizqan sebagai rezeki untuk kita, la'allakum agar kalian, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bagi kalian, fala taj'alu, maka fala taj'alu, dan janganlah kamu menjadikan lillah bagi Allah andada, ya, bandingan, tandingan, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jadi artinya tidak boleh kita membanding Allah itu. Allah itu ada tandingnya, misalnya ada lawannya. Jadi Allah itu tidak ada tandingnya. Ya, tidak boleh kita menanding Allah. Allah itu pandai laku dari Allah. Itu kan tak boleh. Ya, Allah itu maha bersifat maha, segala maha kuasa, maha bijaksana.
Maha mengetahui segala-galanya, Maha menurun air hujan, Maha membuat buah-buahan, ya, minas samarat itu tadi, ya. Bumi sebagai hamparan, ya, langit sebagai atapnya. Siapa yang mampu memberi atap langit itu? Satu pun tidak ada yang mampu bikin langit, ya. Apa lagi? Binaan sebagai bangunan. Ini sebagai bangunan Allah itu seperti langit tadi, bumi. Ini sebagai bangunan, seumpama bangunan. Jadi bumi yang luas ini sebagai bangunan, langit sebagai atapnya. Jadi wa anzala minas sama, dan Allah menurunkan minas sama dari langit itu tadi apa diturunnya? Ma'an, yaitu air. Apa guna Allah menurunkan air itu? Fa akhraja, maka mengeluar bihi dengannya air, minas samarat, daripada buah-buahan. Jadi apapun yang ada hamparan di muka bumi ini, seperti pohon-pohonan, bermacam-macam pohon di muka bumi ini, ada yang punya buah, ada yang tidak mempunyai buah. Jadi yang mempunyai buah itu bagi lantarnya adalah dengan sumber air hujan. Jadi dengan sumber air hujan itu kita nanam cabai seandainya, insya-Allah cabai kita subur. Kita menanam sayur-sayuran seandainya, sayuran kita subur dengan sumber air hujan itu tadi. Siapa yang mampu bikin sumber air hujan itu? Lain tidak bukan Allah yang Maha Kuasa, hamba tidak kuasa. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka karena itu kita yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepenuh jiwa raga kita. Jadi apabila kita sudah yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mudah-mudahan dunia ini seolah-olah milik kita. Kita yang punya. Ya, walaupun kita hidup di dalam muka bumi ini sederhana saja. Rumah sederhana, makanan juga sederhana, tetapi jiwa raga kita kaya raya. Apa guna orang kaya, harta banyak, mobil mewah, segala macam mewah, tapi makan itu tidak boleh, minum itu tidak boleh, sebanyak yang tidak boleh. Cukup makan bubur nasi saja. Awak kaya, makan bubur nasi saja. Apa gunanya kekayaan itu kalau tidak ada manfaatnya buat kita? Na'udzubillah min zalik. Kenapa orang kaya itu banyak hal sedemikian, Bapak Ibu? Ini dia tidak memahami Al-Quran. Kenapa? Banyak perintah-perintah Al-Quran itu, kalau kita banyak harta, jangan segan-segan kita membantu fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya. Seperti membangun masjid, madrasah, membantu guru madrasah dan sebagainya dengan kekayaan kita itu. Jadi di situ melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Dengan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, insya-Allah mudah-mudahan hati yang pelit bisa menjadi rendah hati, bisa menjadi kasihani, kasih sayang terhadap sesama manusia. Ini ndak, kalau orang tu miskin cuek saja, ya. Tidak peduli walaupun dia mengetahui masalah agama, ya, cuek be. Tak dianggap. Kenapa tak dianggap? Karena kita tidak memahami Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita saling menyayangi satu sama lain. Tidak boleh kita bermusuh-musuhan, ya, saling sayang menyayangi sesama kita umat manusia. Itulah uqbud tadi. Kita diperintah oleh menyembah Allah. Kenapa kita diperintah oleh menyembah Allah itu tadi? Supaya kita timbul rasa kasih sayang kepada sesama. InsyaAllah mudah-mudahan dengan timbul rasa kasih sayang itu tadi, maka insyaAllah di negeri kita buah-buahan menjadi, ya, apa juga yang ditanam subur. Kenapa di negeri kita, di negeri orang nyadi terus buah-buahan, ya, bermacam-macam buah menjadi gala-gala. Di daerah kita sulit nak menjadi. Apa hal? Ini halnya. Halnya kerana kita tidak sepaham antara pemimpin dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin. Jadi pemimpin ini
perlu kita pilih yang sebenar-benar yang memimpin negeri kita untuk mengarah kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita memikirkan hal sedemikian, insya-Allah mudah-mudahan dunia yang tandus ini insya-Allah menjadi subur kalau kita bersatu antara pemimpin dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin, antara pemimpin dengan umara dan ulama. Bersatu galo-galo. Jadi apabila kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita ini bercerai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Dengan bercerai inilah dunia kita hancur luluh. Na'udzubillah. Mari kita sama-sama memahami Al-Quran dengan baik, insya-Allah mudah-mudahan dengan selalu menuju arah kebaikan dunia dan akhirat kita mendapat ridhonya Allah. Insya-Allah mudah-mudahan cukup di sini keltum kita pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan bawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.